Di video kali ini kita akan belajar satu materi penting di mana para business owner atau pebisnis online yang punya reseller untuk menguasai hal ini. Kenapa? Karena hal ini yang menjadi kendala, concern, problem yang membuat akhirnya jualan kita tekor. Kenapa? Reseller kita punya banyak. Kita punya banyak puluhan bahkan ratusan reseller. Tetapi mereka nggak gerak untuk jualan. Kenapa? Karena reseller nggak semangat untuk jualan. Reseller nggak semangat. Oke? Oleh karena itu, di video kali ini kita akan belajar rahasia bagaimana membuat reseller itu jadi kenceng jualannya. Rahasia bagaimana membuat reseller, saya bikin judul rahasia bagaimana membuat reseller semangat jualan. Reseller semangat jualan. Saya memperhatikan bahwa kembali lagi reseller memang agak susah untuk di-push semangat. Kenapa? Ingat, reseller tuh prinsipnya dia freelance. Bayangkan karyawan aja yang full time belum tentu semangat buat kerja. Apalagi reseller yang mereka adalah freelance. Oleh karena itu kita perlu effort, kita perlu usaha, kita perlu teknik-teknik khusus agar reseller tuh semangat buat jualan. Nggak bisa asal posting promo, jualan. Posting promo, jualan. Woi teman-teman, ada produk baru, jualan. Nggak bisa. Perhatikan baik-baik bahwa nggak mungkin reseller semangat jualan kalau kitanya pasif. Nggak mungkin reseller tuh kenceng jualannya kalau bisnis ownernya pasif. Oleh karena itu, penting buat teman-teman untuk mengetahui ternyata ada trik-trik khusus agar reseller semangat berjualan, kenceng jualannya, sehingga mereka bisa closing banyak. Dan kita, business owner yang memiliki reseller banyak, teman-teman bisa mendapatkan closing yang lebih besar. Oke? Hal yang pertama teman-teman harus ketahui, bagaimana reseller itu semangat jualan? Yang pertama adalah bangun interaksi. Oke? Bangun interaksi. Ingat, ada istilah dengan interaksi akan banyak transaksi. Itu istilah yang benar. Kenapa? Pada dasarnya ini berbicara mengenai hubungan. Ini berbicara mengenai hubungan. Hubungan timbal balik. Semakin kita bangun interaksi, jadi semakin dekat. Dari yang cold market menjadi warm market. Dari yang orang nggak kenal menjadi kenal. Dari orang yang siapa sih, jadi, oh iya si ini ya saya kenal, masa ini saya kenal suhu ini. Oke? Nah, ketika kita masuk ke grup, ketika kita menjoinkan, invite orang masuk ke grup reseller, kita jangan pasif. Jangan nunggu. Jangan nunggu ada promo baru kita aktif posting atau interaksi. Kita perlu interaksi, tanya apa keluhan mereka, apa kendala mereka, sharing, itu perlu. Sehingga ketika teman-teman bangun interaksi, ada keaktifan di grup. Kenapa? Semangat nggak akan mungkin kalau teman-teman tidak aktif di grup. Semangat nggak akan mungkin ada kalau teman-teman dan reseller dan Anda tidak aktif di grup. Nggak mungkin. Oke? Oleh karena teman-teman perlu jadwal kapan aktif. Saya nggak minta teman-teman untuk setiap jam harus aktif di grup. Kenapa? Teman-teman punya kehidupan. Saya juga paham. Oke? Tapi hal yang penting adalah nggak bisa teman-teman hanya mengandalkan di grup posting jualan, suruh mereka jualan, nggak bisa. Kita pun harus aktif. Oke? Yang kedua, perhatiin baik-baik, teman-teman harus menginformasikan besaran komisi secara jelas. Besaran komisi secara jelas. Oke? Kalau perlu teman-teman, disimulasi. Simulasi maksudnya bagaimana Mas Hermas? Maksudnya gini, kalau ingin mereka semangat, kita harus simulasiin mereka dapat income berapa kalau mereka jualan produk A, produk B, produk C. Misalnya, produk A misalnya komisinya 50.000 per produk. Standar hidup di Jakarta minimal banget harus punya income di atas 5 juta minimal. Ya, kalau belum berkeluarga. Kalau misalnya udah berkeluarga di atas 5 juta. Nah, berarti kita harus simulasi. Berapa? Kali 100. Supaya 5 juta disimulasi. Nah, 100 ini dikasih tahu bagaimana cara achieve. How to achieve. Supaya ketika mereka tahu, jadi semangat. Oh, kalau saya jualan 100, saya bisa dapat 5 juta. Kalau saya misalnya jual 50, saya dapat 2,5 juta. Anak mahasiswa dapat 2,5 juta. Gapok gitu ya. Senangnya bukan main. Mahasiswa. Belum karyawan, mahasiswa. Nah, teman-teman simulasi. Nggak cuma gini doang. Komisi 50.000.
Udah, enggak cukup, enggak menarik. Simulasi, komisi 50.000 dan hasilnya kalau terjual segini berapa, jual segini berapa, jual segini berapa. Sehingga teman-teman tidak hanya posting besaran komisi, tapi juga simulasi. Ujungnya mereka kencang jualannya karena mereka tahu mereka akan dapat berapa. Kebayang? Oke, yang ketiga, pembinaannya rutin. Oke, pembinaannya rutin. Saya bilang tidak mungkin reseller bisa jualan, jago jualan, atau apapun itu, kalau teman-teman tidak melakukan pembinaan. Kalau teman-teman tidak melakukan pembinaan, nggak mungkin reseller kenceng. Saya punya 4 divisi Adnovate, Web Instant, Adnostore, Digital. Itu satu divisi punya 7-8 grup. Itu saya bina rutin, teman-teman. Saya bina sendiri, saya sharing. Seminggu 2 kali minimal. Saya bina rutin. Kenapa? Mereka kalau nggak dibina, nggak akan ngerti cara jualan. Kalau mereka udah ngerti, baru mereka bisa semangat jualannya, kenceng. Karena mereka tahu gimana mereka mau semangat kalau mereka aja nggak ngerti cara jualannya. Sih? Ingat, gimana cara ngebinanya? Lihat di materi-materi saya sebelumnya. Di video-video saya sebelumnya. Itu teman-teman saya, di Akademi Bangun Reseller, saya bahas secara detail. Oke? Berikutnya, 4. Bonus. Oke, bonus atau reward atau apapun itu. Tapi intinya mungkin mereka akan semangat kalau mereka diinfokan tentang bonus. Bonus berbicara mengenai pencapaian atau apresiasi atau reward atau apapun itu. Intinya adalah apresiasi pencapaian. Sehingga ketika mereka mencapai jumlah tertentu, kita harus memberikan apresiasi bonus supaya mereka juga makin semangat. Nah, yang dikasih bonus aja belum tentu semangat, apalagi nggak dikasih bonus. Oleh karena itu, teman-teman perlu infoin bonus. Bagaimana cara infoin bonusnya? Bisa macam-macam. Mau bonus produk yang sama, mau bonus pelatihan, mau bonus produk edukasi, atau misalnya teman-teman bisa kasih bonus dalam jumlah uang, atau gadget, atau barang. Nggak masalah. Mau itu gadget, mau itu produk, mau itu jalan-jalan, mau itu uang, mau itu training, macam-macam. Tapi intinya teman-teman perhatiin baik-baik, teman-teman harus infokan. Kalau perlu dibikin poster. Saya rutin bikin poster reward. Buat periode, kasih tahu periodenya dari berapa sampai ke berapa untuk bisa dapat reward. Lanjut. Yang kelima, biar mereka semangat adalah posting transferan. Ini teknis banget sih. Posting transferan dari reseller lain atau agen lain. Kenapa? Karena kadang-kadang dalam sebuah grup itu perlu ada trigger. Yang ini udah closing. Dia closing, saya juga pasti bisa. Dia closing, saya juga pasti bisa. Jadi kita posting aja. Ini teman-teman sudah transfer nih, udah closing. Ke trigger. Oh, saya kok belum itu. Saya pasti bisa. Nah, itu perlu didorong semangatnya, teman-teman. Nggak bisa asal. Nggak bisa di grup sepi. Kalau misalnya ada yang jualan, selamat ya jualan. Nggak, perlu posting transferan. Sehingga mereka tertrigger. Untuk apa? Semangat. Saya bilang ini trigger. Trigger itu apa sih? Trigger itu adalah cambukan, semangat. Satu kondisi di mana yang lain pun jadi ikut terpengaruh. Oke? Trigger. Kebayang ya, teman-teman? Ini sederhana kok. Kalau ada yang closing, posting. Closing, posting. Posting apa? Bukti transferan. Oke? Yang keenam, undang tamu untuk sharing di grup. Ini mirip kayak pembinaan, tapi bedanya adalah ini mirip kayak guest speaker di grup-grup reseller. Bisa offline, bisa online. Tujuannya adalah mereka merasa bahwa mereka diperhatikan. Ini yang saya lakukan di salah satu divisi saya. Saya undang pembicara dari luar untuk sharing, sehingga mereka merasa bahwa kita memang bina mereka. Bahkan tidak hanya kita ngebina sendiri, tapi dari orang luar kita undang untuk masuk, untuk sharing di grup kita. Nah, ini penting. Kenapa? Mereka ketika dapat hal seperti ini, dapat caring dari kita, mereka jadi ngerasa bahwa, oh, ini orang serius nih. Ngebangun pasukannya serius nih. Sehingga saya pun juga harus serius. Dan itu dimulai dari apa? Dimulai dari hal kecil. Membina, tapi kontennya nggak melulu tentang itu. Tapi juga kita ngundang orang untuk bisa sharing di grup. Oke?
Oke, kebayang kita masuk ke poin 7 adalah kalau teman-teman jualan online, biar mereka makin senang atau semakin semangat jualannya, info proses pengiriman produk. Bahkan info resi, info gambar, info packing, apapun itu, infokan. Lagi di packing nih, mulai dikasih ke ekspedisi. Oh, sudah datang barangnya. Oh, sudah sampai ke konsumen. Ini testimoninya. Intinya mereka jadi ikutan tertrigger. Oh, udah barang udah nyampe. Ini berarti emang bener nih bisnis online-nya. Ini penting. Ini tujuannya adalah membuat mereka, oh, ini barang udah nyampe. Ini barangnya bener nih. Oh ya, saya ikutan jualan juga. Oh ya, saya jualan juga. Ini penting. Supaya apa? Supaya para reseller teman-teman jadi semangat jualannya. Karena mereka butuh sesuatu yang fisik dalam bentuk picture. Yang namanya bukti visual itu powerful banget. Itu powerful banget. Oleh karena itu, jangan sepelekan bukti visual. Oke? Yang ke-8, posting produk baru. Posting produk baru. Atau posting promo baru. Kalau promonya itu aja, nggak akan semangat mereka. Promonya ini, minggu depan promo ini lagi. Minggu promo ini lagi. Jangan-jangan promo terus. Nggak akan semangat. Biar mereka semangat adalah infokan produk baru. Sehingga mereka bisa dapat market yang baru. Karena seringkali reseller tuh enggan untuk cari market yang baru. Sehingga kalau mereka enggan cari market yang baru, maka market yang sama kasih produk yang baru. Rutin. Kami bikin di divisi e-course sama divisi buku bisnis, saya bikin rutin. Akan ada produk baru. Jadi mereka siap-siap. Kenapa? Karena kalau nggak digituin, kalau nggak teman-teman prepare mereka dengan produk yang baru, mereka nggak akan dapat amunisi baru untuk jualan. Oleh karena itu penting buat teman-teman. Supaya mereka semangat jualan, mereka harus diberikan produk-produk baru supaya mereka bisa dapat market yang lebih luas. Tuh, itu poin ke-8. Yang ke-9, teman-teman perlu persiapkan target plus komisi berbeda. Maksudnya gimana nih Mas Hermas? Begini. Seringkali kita menentukan komisi. Kalau jual produk A dapat komisi gini, B gini, C gini. Nah, poin 9, teman-teman bisa perhatikan bahwa teman-teman bisa membuat sebuah komisi yang nilainya berbeda kalau mereka bisa achieve sejumlah tertentu. Misalnya, kalau ini closingnya 1, 2, 3. Kalau mereka bisa closing minimal 30 or minimal 100, komisi dibikin beda. Kalau misalnya ini komisi cuma 20%, yang closing bisa minimal 30, kita kasih 25%. Yang closing 100 bisa dikasih 30%. Sehingga mereka akan berusaha untuk ngejar pencapaian itu. Nggak cuma ngejar closing 1, besok closing 1, lusa besok closing 1, sebulan closing cuma 4. Nggak akan semangat. Mereka perlu di-prepare dengan jumlah-jumlah yang membuat mereka jadi semangat untuk ngejar jumlah itu. Kejar jumlah itu. Supaya apa? Supaya mereka sadar, kalau mereka cuma closing sedikit, komisinya kecil. Kalau mereka closing gede, komisinya bisa gede. Kenapa? Ini salah satu cara efektif untuk bisa nge-push mereka, tapi nggak nge-push mereka bikin target sales. Saya nggak bilang suruh target harus bisa achieve segini, nggak bisa. Reseller nggak bisa digituin. Harus achieve jumlah berapa, harus achieve jumlah 10 juta, nggak bisa. Sudah terapin ke semua divisi. Reseller yang adalah freelance itu nggak bisa dikasih target, kecuali target soft aja. Kalau achieve ya dapat bonus, kalau nggak achieve ya nggak apa-apa. Kalau karyawan baru kita bisa push. Kalau tim sales baru bisa kita push. Lah kalau ini susah. Nggak bisa. Maka caranya adalah kita kasih namanya bukan push selling. Tetapi cara soft selling nih. Soft targetnya adalah bagaimana caranya kita memberikan target yang membuat mereka tuh tidak seakan-akan kayak dikejar-kejar, tapi membuat mereka tetap semangat. Oke? Namanya pull. Kalau tadi kan push ya dari dorong. Kita dari tarik nih, pull. Konsepnya adalah kalau mereka achieve jumlah tertentu, mereka akan mendapatkan komisi yang lebih besar. Tujuannya satu, teman-teman. Tujuannya ini. Ketika kita infokan ini poin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poin-poin ini, mereka punya semangat jualan. Ingat, ketika mereka semangat jualan, omset juga meningkat.
Kalau mereka nggak semangat jualan, boro-boro meningkat. Nggak achieve omsetnya, atau nggak ada omset. Nggak ada cash flow. Gara-gara apa? Mereka sepi. Kita posting, klik semua. Oke? Kebayang ya? Nah, saya berharap teman-teman bisa menerapkan poin ini. Ini video materi ini penting banget. Kenapa? Karena seringkali banyak teman-teman business owner itu punya problem di sini. Udah punya reseller tapi nggak semangat jualannya. Oke, saya berharap teman-teman bisa praktekkan poin-poin ini. Dan di video kali ini saya akan membuat sebuah latihan. Latihannya adalah dalam seminggu ini teman-teman harus buat minimal 3 poin dari ini. Minimal 3 poin. Pilih. Teman-teman mau ambil yang mana? Kalau saya berharap semua dikerjakan. Tapi nggak mungkin dalam seminggu kerjain semuanya. Minimal 3. Misalnya, saya minggu ini mau poin 1, poin 2, poin 3. Oke. Minimal ya. Saya bilang minimal ya. Oke, minimal. Jadi kalau bisa 4 juga boleh. Saya mau sama 5. Gitu. 1, 2, 3 sama 5 bisa. Atau misalnya 1, 2, 3 sama 7 atau sama 8 bisa. Nah, latihannya di grup reseller yang sudah teman-teman bangun. Tujuannya adalah teman-teman bisa mencobanya dari 9 poin ini. Oke? Kebayang ya? Nanti teman-teman sudah praktek, rasakan hasilnya ketika reseller pada semangat jualannya, perbesar reseller terus, dan saya tunggu setelah teman-teman melakukan ini, hasilnya bakal powerful. Oke? Tunggu video berikutnya. Semoga materi ini bermanfaat.